Oke, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mesin mobil VVTi injeksi jika sudah mulai nyendat atau ndut-ndutan ya. Kita tahu bahwa mobil dengan mesin injeksi VVTi ini kalau sudah pokoknya kalau sistemnya sudah injeksi itu di situ banyak sekali sensor ya, sensornya banyak. Nempel di mana-mana banyak sekali sensornya. Dan kalau mesin injeksi ini sudah mulai nyendal atau ndut-ndutan, yang diurut itu juga banyak harus satu persatu. Tidak bisa asal tebak. Ataupun tidak mesti kalau lihat tutorial di YouTube langsung ketemu solusinya itu juga belum tentu. Kenapa demikian? Karena mobil dengan problematikanya itu kondisinya sangat beragam ya dan berbeda-beda antara mobil satu dengan yang lainnya. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang pernah ngalami ya mesin mobil nyendat-nyendat atau ndut-ndutan di RPM rendah, sudah cari tutorial sana ke sini, sudah membersihkan sensor ISC-nya, sudah membersihkan VCV-nya, sudah membersihkan PCV-nya, sudah membersihkan sensor oksigen, sudah sampai ke air radiator juga sudah diganti semua, termasuk temperatur sensornya sudah diganti, kok masih dundutan. Itu kan mesti harus dicari lagi apanya sih sebenarnya yang bikin dundutan, sampai sudah ganti businya, sudah ruang bakarnya sudah dibersihkan, sudah di tune up, sampai injektor bensinnya. Ada yang pernah mengalami seperti itu, sudah dicek semuanya, sudah dicoba semuanya, tapi hasilnya masih dundutan. Nah, itulah karakter mesin injeksi itu seperti itu. Jadi tidak selalu langsung dapat tutorial di YouTube dipraktekkan bisa langsung sembuh, itu belum tentu karena yaitu mobil kondisinya beda-beda, kondisi kerusakannya beda-beda dan tidak mutlak harus ada di mesin. Di situ masih ada roda yang harus dicek, di situ juga ada link stabil, ball joint, tie rod dan berbagai komponen kaki-kaki lainnya. Kalau ada yang pernah mengalami sudah cek ini dan itu masih nyendat-nyendat dundutan, bisa ceritakan pengalamannya di kolom komentar. Saya pun dulu juga pernah mengalami dan ngurutnya itu lama, harus nyoba spare part ini dan itu. Bahkan sampai ada rekan atau teman yang bilang memang katanya kalau mesin injeksi itu harus siap duit. Kalau orang Jawa bilang agar duit mobil injeksi kudu siap duit. Nah, karena apa? Karena untuk nyoba nyoba komponen-komponen ini tentunya kita harus punya spare part. Yang untuk punya spare partnya ini harus beli, kalau apalagi kalau bukan bengkel ya pasti harus beli spare part. Nah, untuk di bagian berikutnya ini saya ingin menjelaskan mengenai urut-urutannya. Kalau mobil sudah mulai nyendat-nyendat atau dut-dutan, sebenarnya yang paling harus diurut pertama kali jangan langsung otak-atik sensor yang ada di mesin-mesin seperti ini, jangan langsung di otak-atik. Begitu lihat tutorial dicoba, lihat tutorial ya bagus juga, cuman kalau bukan urutannya jangan langsung dicoba. Jadi kalau yang saya alami ini, saya pernah mengalami dundutan ini mulai berkurang masalahnya itu. Yang pertama harus dicek adalah saluran BBM-nya ya, bahan bakar mulai mulai dari tangki, filter, injektor sampai dengan busi. Itu dulu semua beres. Kalau sistem bahan bakarnya sudah bersih, sudah bagus, sudah dicek semua sampai injektornya itu yang oren-oren itu ya, sudah bersih semua kok masih ada sendalan atau sendatan, itu baru ngecek sensor-sensor yang lazim biasa bikin RPM naik turun seperti ISC ini. ISC ini di mobil Toyota Avanza itu paling langganan, memang ini yang bikin jarum di dashboard naik turun bikin pusing ini kalau ini udah mulai detan ya, dundutan ya. Tapi kalau misalkan ini urut-urutannya ya, saluran BBM-nya udah bersih, injektornya itu di situ juga sudah dibersihkan semuanya, masih ada sendatan, tinggal ngecek sensor ISC-nya, sensor mapnya itu di belakang sini juga ada sensor mapnya di situ ya. Nah, kalau sensor-sensor ini sudah semua masih kurang sempurna dan masih merasa kurang puas ya, anda juga bisa ngecek di bagian radiator yang berhubungan dengan suhu mesin. Tinggal dititeni atau tinggal diindikasi. Itu sebenarnya nyendatnya pada saat mesin dingin apa mesin panas. Kalau sudah mesin panas baru nyendat-nyendat,
Anda mutlak harus ngecek ini, tutup radiatornya pakai yang ori, terusan air radiatornya ganti yang bagus, termasuk sensor ECT ya, atau temperatur sensor yang ada di belakang sana. Ini ngambil videonya susah. Nah itu kalau itu sudah semua, kalau mau lebih perfect lagi baru dicek di bagian rodanya di sini. Rodanya dicek semua, itu di situ di dalam ada tie rod ball joint, ada link stabil, ada shock breaker, itu dicek semua. Karena memang mesin nyendat-nyendat di mobil injeksi itu yang dicek itu banyak sekali. Jadi intinya jangan harus langsung berasumsi, nemu tutorial dipraktekkan bisa langsung jadi. Harus dimaklumi karena memang kondisi mobil itu berbeda-beda. Jika Anda mungkin punya pengalaman yang sama ya, punya mobil dengan sistem injeksi, sudah sering gonta-ganti ini dan itu, sudah sering tune up mesin dudutan, bisa berbagi pengalaman di sini. Nanti mungkin bisa kita pecahkan bersama, sharing dan bagi-bagi pengalaman. Sementara itu dulu videonya, kalau memang ini video banyak yang peminatnya, nanti bisa dibuka lebih banyak setiap sensor-sensor di mesin injeksi. Karena di mesin injeksi ini semua sensor, hampir semua sensor yang ada di mesin-mesin ini semuanya itu mengarah ke BBM ya, untuk mengatur sprit atau semprotan BBM. Tujuannya supaya lebih irit. Tapi kalau ada yang bermasalah yang dut-dutan. Sementara itu dulu tutorialnya yang bisa disampaikan ya. Semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Dan bagi Anda yang punya pengalaman, semoga bisa berkenan menuliskan pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya.